mati. Udah keras semua dah. Ya. Udah yang pegangnya. Miko pegang. Saya mau. Gimana? Udah gitu aja ada Pak. Udah. Ya. Yuk. Oke, Mbak Yu, ya tentang ramalannya Jedar, Ya. Jedar sama Richard itu terbukti kayaknya nih. Cerita awalnya seperti apa sih Mbak sampai akhirnya waktu itu meramal? Jadi gini loh. Satu kok menerawang juga nggak asal juga. Jadi bila satu hal juga saya pikirkan saya cari hal yang bisa diterima. Saya sempat menerawang yang pertama waktu itu soal hubungan irisan dengan Jedar. Saya sempat di WA sama Jedar. Apa Mbak Yu menerawang kayak gitu? Saya pengen terawangan saya itu ya ibaratnya jangan seperti itulah, jangan nerawang saya soal hubungan dengan Rizal. Nah saya bilang, lah memang seperti itu terawang saya. Tidak mungkin saya mengada-ngada ataupun asal, karena ada pertanyaan dari wartawan juga dan saya bicara di situ juga. Mungkin tidak berkenan dengan Jedar. Waktu saya juga minta maaf, menjelaskan. Dan di 2019 saya sempat syuting bareng juga di beberapa terawangan juga. Kesekian kali saya terakhir 2019 di Insta Story bahwa hubungan itu tidak akan seimbang. Jedar kalau udah senang sama seseorang, dia akan loyalitas, akan maksimal dengan pasangannya, tapi tidak sebanding dengan Risa. Dan menurut saya dari pertama, apa yang punya Risa, yang katanya punya ini yang dia untuk orang Jedar, itu yang milik Jedar sendiri, bukan milik Risa gitu loh. Hanya untuk menutupin bagaimana sayangnya Risa kepada Jedar. Dan Jedar sendiri juga sudah maksimal bagaimana untuk biar Papi juga menghargai serang Risa bahwa dia juga punya modal, dalam hati senang sama Jedar, bagaimana dia mengupayakan semuanya. Tapi seandainya dalam perjalanan waktu itu semua menurut saya sudah yang kayak yang sia-sia. Saya pernah bilang sama Jedar langsung, ini kalau Risa nggak lurus belok bubar, karena di sini kan kayak saya kan buat batu lompatan, buat batu sandungan, dan di sini setelah itu Risa bisa pergi, karena fokus dari pertama itu tidak ada pernikahan, hanya untuk berteman serius, ya cuma seneng-senengan aja, nggak akan pernikahan. Tapi kalau sekarang bubar, ya kasihan Jedar, dia udah maksimal mengupayakan hubungan dengan Risa. Belok dalam hal apa nggak kalau boleh? Itu katanya kalau nggak lurus, maksudnya lurus tuh apa sih Mbak Yu? Iya, jadi gini loh, namanya belok ya perasaan ya, cintanya ya, hubungannya, niatnya itu kalau nggak fokus sama seorang Jedar, dia akan bubar. Kan dari pertama sampai sekarang pernikahan itu sebenarnya apa yang diidam-idamkan seorang Jedar tidak ada di benaknya seorang Risa. Tidak sebanding dengan seorang Jedar yang bagaimana mengusahakan, memaksimalkan dan sangat menghargai seorang Risa, tapi tidak sebanding dengan Risa sendiri ke Jedar. Oke, Mbak Yu, sampai pada akhirnya ramalan Mbak Yu terbukti tuh ada dari Richard sama Jedarnya menghubungi nggak atau mau nggak ada. Mungkin juga tidak perlu klarifikasi, mungkin ini hanya terawangan. Saya anggap ini hanya kebetulan saja apa yang saya lihat. Kalau kita ngomong soal hubungannya gagal, kan banyak artis juga selain Jedar yang sudah saya terawang, tapi kan mungkin kebetulan sekarang momennya Jedar sedang sakit juga, Jedar sedang putus dengan Risa, dan hubungan susah diperbaiki karena memang susah, tidak akan seimbang. Makanya kenapa seorang saudaranya Jedar Erik bersikap, karena memang tidak seimbang dengan apa yang menjadi pengorbanan seorang Jedar. Bisa lebih spesifik mungkin karena materi? Semuanya, karena tadi saya bilang apa yang semua di pabrik yang seakan dari Risa itu semua milik Jedar. Menurut saya loh ya, itu milik Jedar. Tapi bagaimana kan Jedar mengupayakan, mengusahakan agar seorang pabrik atau seorang Risa itu dihargai masyarakat, karena nggak cuma modal tampang, tapi juga punya materi. Tapi semua menurut saya Jessica yang mengupayakan semuanya. Tapi pada akhirnya Mbak Yu melihat kedepannya seperti apa nih hubungan keduanya? Akan bisa kembali lagi seperti semula atau gimana? Harapan saya sebagai manusia, siapapun jodohnya Jedar, yang terbaik saja, yang bisa mengerti kekurangan dari kelebihannya Jedar, karena kondisi kesehatan Jedar sekarang lagi menurun dan tidak bagus. Kasihan dengan banyak beban yang luar biasa ini, dan walaupun kedepannya bisa bubar kayak itu lagi, tidak akan, kasihan Jedarnya. Tapi lebih jujur balik lagi terhadap seorang Risa. Berarti dari penerawangan Mbak Yu memang mereka tidak bisa bersatu ya? Tidak bisa bersatu. Jadi
nggak ada istilah nanti ketemu cinta nikah, nggak ada. Jadi memang udah sampai di sini, kalaupun menyatu lagi hanya untuk apa ya, basa-basi atau bagaimana bisa bertemu, bisa komunikasi, itu aja. Jadi tidak ada yang untuk menikah sampai jenjang nanti. Kalaupun ini mentok-mentoknya, kalaupun menikah hanya sumur jagung. Berarti yang paling merasa kecewa tuh Jedar. Dari semuanya jelas Jedar sama Erik saudaranya, karena kalau Erik mungkin melihatnya dia punya saudara disakiti sama laki-laki, dan ini hanya merugikan seorang Jedar yang ngapain gitu loh, dan menyakitin saudaranya sendiri juga Erik ini nggak terima. Dan Jedar sendiri pun udah maksimal, karena namanya hubungan kan suka dan duka, apa adanya, dan maksimal mengupayakan pasangan. Jadi kan Jedar yang berusaha, ini saja tidak ada gitu loh. Jadi merasa kayak berlari sendiri, ini saja landai di tempat, tidak akan bisa nyatu. Boleh dibilang Richardnya berarti setengah hati gitu Mbak Yu ya? Bukan setengah hati, karena memang belum fokus terhadap Jedar. Jadi mereka bisa aja menjalani pernikahan jalan seperti itu, tapi itu hambar, karena yang berusaha dan jungkir balik Jedar sendiri, bukan Richardnya. Jadi Richard pun masih bisa belok sana belok sini, karena apa? Di hatinya tuh belum ada komitmen untuk pengen nikah, itu belum. Jadi kalaupun kepengen nikah ya jalannya aja, kepengen nikah seperti apa nantinya, tapi belum punya sifat yang niatnya tuh untuk menikah dan menyenangkan dan membahagiakan seorang Jedar tuh belum bisa sejauh itu. Kalau menurut penglihatan Mbak Yu, kira-kira kapan nih Jedar akan menemukan hambatannya, jodohnya? Kesehatannya ya. Kalau kesehatannya nanti kan juga ibaratnya, saya nggak mau bicara di sini namanya orang sedang sakit bagaimana kedepannya, tapi saya hanya mau memberi support bahwa Jedar harus bisa berumur panjang, Jedar harus bisa sehat, harus bisa menanggulangi sakitnya, kan dia masih punya anak yang harus dididik, harus dibesarkan, bukan masih ada rezeki, masih punya pasangan yang bisa menerima kekurangan seorang Jedar, karena kedepannya rezeki masih ada Jedar, tapi kesehatannya sekali diutamakan. Kalau kesehatannya gimana Mbak Yu? Kapan bisa sembuh? Kalau katakan namanya orang sakit, kita mesti doakan untuk sembuh ya. Semua rahasia Tuhan. Saya tidak mau bicara di sini mendahului yang soal namanya sakit, tapi saya akan bicara secara on the record aja namanya sakitnya Jedar. Jadi kondisi Jedar memang harus disupport, bagaimana mendoakan. Saya tidak kenal secara pribadi, tapi saya pernah bertemu berapa kali. Moga-moga diangkat sakitnya untuk jadi kebaikan, kesehatan, dan melupakan masa lalu dengan Richard untuk lebih fokus, karena semakin banyak pikiran sakitnya itu akan mempengaruhi loh. Jadi di sini Jedar harus benar-benar fokus ke kesehatan dan anaknya. Salah satu pemicunya itu sakitnya pikiran ya Mbak Yu? Kalau ini mungkin bakteri atau virus saya tidak tahu ya, kurang jelas, tapi biasanya akan sakit apapun itu akan diperhambat, dipersulit atau lebih berat karena banyak pikiran. Seperti itu. Jadi menanggulangi sakitnya bagaimana? Menanggulangi dulu masalahnya, menanggulangi dulu legowonya, hatinya, ikhlasnya, baru dia bisa fokus ke tempatnya sakitnya, karena dia juga sakit hati, berkecamuk dengan sakit, ketakutan, itu semua jadi satu gitu. Jadi dia sendiri tidak nyaman dengan kondisi yang sakitnya sekarang ini. Jadi kondisi Jedar sendiri kesehatan mengganggu ada nggak sih? Itu sangat mengganggu. Jedar sendiri jadi tidak percaya diri, tapi kan Jedar dikelilingi saudara yang baik, bagaimana punya keluarga yang baik, dia mengupayakan sakitnya biar sembuh. Tapi kan ini sebagai manusia kan bagaimana